Devriman yang kita harapkan berlangsung sekitar 45 menit. 45 menit, kemudian tanggapan dari pembahas masing-masing 5 menit, tapi tergantung kebutuhan. Dan kemudian sesi diskusi sampai dengan jam 15.30. Untuk itu kita undang, kita persilakan kepada Pak Devriman Jafri, SKM, MKM, PhD. Sehari-hari beliau Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas untuk memberikan paparan dengan topik evaluasi PSBB Sumbar dari perspektif epidemiologi. Kepada Pak Devriman, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Han. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama adalah tentu Pak Han sendiri sebagai Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat, dan tentu Bapak Ibu pembahas, dalam hal ini Bapak Rektor Universitas Andalas, UNP, dan juga Baitur Rahmah, dan tentu juga Bapak Ibu yang hadir, OPD, dan juga staf ahli yang saya lihat juga dalam hal ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, dalam hal ini perkenalkan saya Devriman Jafri dan juga tim di dalam kajian ini bersama juga Ibu Ade Suzana Eka Putri dan Pak Yudi Pradipta, dan kebetulan juga hadir juga dalam hal ini untuk memberikan masukan kebijakan, yaitu Pak Dena Simon, tim juga di bawah Litbang Provinsi yang diminta langsung oleh Pak Gubernur. Nah, tentu dalam hal ini saya memberikan sedikit perspektif ya, apa lesson learned terhadap pengendalian COVID-19 ini di Provinsi Sumatera Barat, dan tentu evaluasi ini juga memberikan rekomendasi nanti kepada pemerintah daerah untuk bisa di dalam melakukan pengendalian, apalagi juga kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar ini. Nah, data ini kita sampaikan update terakhir adalah 11 Mei 2020, sedangkan tentu data pada hari ini per tanggal 14 Mei 2020, karena memang ini agak delay yang kami dapatkan ini. Tentu data yang kami dapatkan adalah data yang sangat lengkap dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tentu data-data yang dilaporkan tiap hari ke Pak Gubernur itu kan hanya data-data jumlah kasus saja, dan mungkin nama orang dan detail dari alamatnya. Sedangkan kami mendapatkan data sangat detail dari tanggal onset dan juga riwayat kontak. Ini menjadi bagian penting di dalam analisis ini. Nah, Bapak Ibu semua, saya membagi 3 outline ini, dan mudah-mudahan nanti cukup waktunya, dan nanti akan saya persingkat saja untuk kita lebih banyak berdiskusi di dalam ide-ide dan juga apa skenario yang akan kita buat ke depan. Yang pertama adalah bicara analisis di jaring kontak ini, update per 11 Mei 2020 ini. Yang kedua adalah tentu kita bicara evaluasi PSBB ini. Tentu saya hanya membatasi perspektif epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Nah, memang nanti akan bias kalau kita bicara perspektif atau bidang yang lain. Saya kira juga nanti kan bisa berikan masukan Bapak Ibu semua. Nah, yang ketiga adalah ya tentu saya juga memberikan bahwa apa sebenarnya makna PSBB ini yang harus kita siapkan di dalam perspektif kesehatan masyarakat dan juga epidemiologi. Nah, kita mulai yang pertama Bapak Ibu, kita bicara update analisis di jaring ini. Nah, saya kira mungkin sebagian Bapak Ibu sudah menerima slide ini, dan saya kira mungkin dari awal kami mengawal atau memang memberikan kajian kepada Pak Gubernur dan memberikan kesempatan untuk mempresentasikan kepada Bupati Wali Kota. Tentu ini kan menjadi dinamis ya.
Yang saya ingat betul ketika baru 46 kasus, dan itu kita masih sporadis, masih 1-2 kasusnya, sedangkan sudah mulai terklaster seperti ini. Nah, saya sedikit menggambarkan pada slide yang pertama ini adalah, ini jejaring riwayat kontak berdasarkan kabupaten kota, dan kita bisa melihat dari 295 kasus ini, memang yang terbesar itu masih di Kota Padang. Artinya sampai lebih 50% itu jumlah kasus itu berada di Kota Padang. Nah, saya sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu, sebelum PSBB ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI, salah satu evidence yang kita bisa berikan waktu itu ketika level provinsi itu adalah hanya 2 lingkaran di bawah ini. Yang pertama terjadi penularan antar kabupaten kota, yaitu Padang Pariaman dengan Kota Pariaman, dan yang kedua adalah Padang dan Pasaman Barat waktu itu. Nah, tentu setelah PSBB itu banyak terjadi penambahan klaster, ibaratnya ada terjadi penularan antar kabupaten kota, termasuk juga Padang Panjang dengan Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan pesisir selatan dengan Padang, dan termasuk juga Payakumbuh dan Agam, dan termasuk juga di 50 kota. Nah, ini tentu menjadi menarik kita sampaikan nanti adalah apakah dengan kondisi ini mobilitas yang tinggi, apakah nanti dikatakan bahwa PSBB ini gagal dan tidak efektif. Ya, tentu banyak pandangan-pandangan kita bisa lihat dan kita kaji secara detail nanti Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah ini merupakan jejaring kontak berdasarkan apakah status si pasien ini adalah lokal atau import. Tentu saya ingin menjelaskan dulu sedikit apa beda antara local transmission dengan imported transmission ini. Nah, tentu kalau kita bicara import adalah tentu individu yang membawa virus ke dalam. Tentu dalam hal ini adalah sumber. Nah, tentu kalau kita bicara impor antara kabupaten kota, misalnya Kota Padang, tentu kalau yang datang itu adalah dari Pariaman, ya adalah tentu kasus impor bagi Kota Padang seperti itu. Nah, tentu kita bicara dalam hal ini analisisnya Sumatera Barat. Nah, memang di awal-awal pengamatan itu, ya kita mengetahui kasus impor yang pertama itu kan waktu kasus yang nomor 3 ini Bapak Ibu, dan termasuk juga yang di awal-awal itu yang dari Bukit Tinggi yang melalui bandara itu. Nah, sedangkan penambahan imported cases itu lebih banyak jamaah tablik yang di Damas Raya. Nah, itu ada sekitar 5 sampai 6 kalau nggak salah, dan ada penambahan sampai 8 juga. Nah, tentu juga kita juga melihat bagaimana kita menentukan bahwa kasus impor atau lokal ini tentu dari riwayat kontak yang detail didapatkan, diperoleh oleh tenaga surveillance atau tenaga kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kita bisa melihat kasus impor itu, ya kalau kita lihat dari PSBB memang sudah tertekan, ya artinya memang tidak banyak yang kita dapatkan. Dan apakah ini bisa dijadikan dasar juga PSBB di dalam perbatasan itu bisa efektif untuk mengendalikan kasus impor ini. Itu 11,37%, sedangkan lokal 82,94%. Dan memang di dalam riwayat kontak itu masih belum jelas juga keterangan, ada sebanyak 5,69% apakah dia lokal atau impor. Dan itu juga ini butuh kerja keras juga tenaga surveillance untuk bisa mendetailkan nanti tentang riwayat kontaknya. Nah, ini adalah jejaring riwayat kontak berdasarkan status pasien, Bapak Ibu, dan kita bisa melihat yang hijau itu kalau kita melihat sebarannya banyak yang sembuh, ya kita bisa melihat yang warna hijau tua, Bapak Ibu, karena ada hijau muda juga, yang hijau tua itu adalah yang sembuh. Dan angka kesembuhan itu adalah 18,73%. Sedangkan yang angka kematiannya atau yang meninggal dari jumlah kasus yang terinfeksi itu adalah sebanyak 5,6%. Sedangkan data Indonesia saat sekarang ini angka kematian adalah 6,6%, sudah turun yang sebelumnya 8. Tentu kita juga apresiasi juga, bisa saja penemuan kasus ini sangat masif untuk kita temukan seperti itu. Nah, dari yang 299 kasus ini, yang ini perlu kita tegaskan juga, itu adalah sebanyak 58,5% itu adalah orang tanpa gejala. Nah, saya ingatkan orang tanpa gejala yang nggak jelas onsetnya kapan. Dan itu di dalam epidemiologi ini menjadi penting, dan ini juga sulit juga kita menentukan nanti kurva epidemiologinya, karena memang yang bersangkutan ini memang tanpa gejala sama sekali seperti itu yang dilaporkan.
Nah, kita bisa melihat juga, ini menjadi perhatian, ini perlu dicatat betul Bapak Ibu semua, karena kita melihat kasus yang terbaru itu yang 339 yang baru kami terima, yang belum kami analisis update di sini, itu banyak terjadi penularan rantainya itu adalah orang yang berada pada isolasi di rumah dan atau dikatakan isolasi mandiri. Dan saya ingat betul Pak Han, waktu itu saya mempresentasikan di depan Pak Gubernur dan juga Bupati Wali Kota, dan salah satu rekomendasi itu adalah tolong diperhatikan betul bicara yang di rumah ini. Karena artinya prediksi kami itu memang terjadi penularan isolasi mandiri ini siapa yang mengawasi. Nah tentu juga ya kalau saya kira apakah ini dibebankan ke pemerintah atau modal sosial yang ada di masyarakat. Nah ini yang belum terbentuk menurut kami, dan saya kira ke depan akan banyak terjadi itu kalau memang isolasi mandiri yang di rumah ini tidak ditangani dengan baik. Apalagi dalam hal ini adalah yang di rumah atau yang di isolasi mandiri ini orang-orang yang OTG, orang tanpa gejala, dan dia mulai gelisah dan dia pasti akan bergerak. Nah, tentu ini menjadi perhatian ke depan, menjadi catatan saya, dan saya kira ini mungkin juga bisa menjadi rekomendasi kita ke depan yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah bicara riwayat kontak pasien. Ini adalah berdasarkan Bapak Ibu, kita bisa melihat dulu memang ada beberapa update itu lebih mudah atau kisah tahun. Tentu ada bias juga menangkap informasi ini. Tentu data ini akan tadi saya katakan sangat dinamis, tergantung ya jumlah pasien yang dilaporkan. Nah tentu akan berubah dia, tapi angka itu nggak jauh-jauh dari kisaran 20 sampai 70 tahun ini. Dan memang terbesar itu bisa saja di umur rentang 40 sampai 49 atau dalam 50 sampai 69 Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat kebetulan yang kita buat ini berdasarkan usia dan juga status pasien Bapak Ibu. Nah, bulatan yang besar itu adalah yang tua. Sedangkan yang tambah gradasinya agak kecil itu menurun dia. Anggaplah yang paling besar bulatan itu adalah 80 sampai 89 tahun, dan agak kecil sedikit dari itu adalah 70 sampai 79, malah yang tidak kelihatan yang kecil sama sekali itu adalah anak-anak yang umurnya adalah antara 0 sampai 10 tahun dan 10 sampai 9 tahun. Nah, kita lihat sekarang ada juga pertanyaan wartawan adalah apakah yang sembuh itu banyak yang muda saja atau yang tua juga ada, dan saya kira kita bisa lihat yang sembuh itu adalah yang warna orange ini, orange yang bukan agak tua ya, orange tua. Ini seperti ini yang sembuh, yang orange yang tua ini, dan itu juga ada yang umur yang tua dan juga yang muda. Sedangkan yang meninggal itu yang warna pink Bapak Ibu. Ini yang meninggal ini yang warna pink, ada yang tua, malah ada juga yang muda. Ini pasien nomor 27 ini meninggal juga bukan umur yang di atas 5, saya kira enggak di atas umur 50 gitu. Jadi memang sangat beragam kalau kita ingin menganalisis ini. Nah, saya kira memang apalagi juga di kita angka yang terinfeksi pada anak-anak pun juga cukup besar menurut saya, di angka 3% dan 5,35%. Dan saya kira juga kemarin dengan Dr. Vivin ya, spesialis anak juga menanyakan ini. Nah, ini juga menjadi perhatian mereka juga ke depan. Nah, dan ini kita bisa melihat per jenis kelamin Bapak Ibu semua ini hampir sama saja proporsinya antara laki-laki dan perempuan saling menginfeksi seperti itu, dan tidak ada istilah yang perempuan yang lebih rentan dalam hal ini. Nah, karena memang di angka global itu banyak yang terinfeksi adalah perempuan. Kita lihat dari data kita hampir sama saja antara laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan ini berdasarkan rumah sakit yang paling banyak itu adalah di SPH dan M Jamil, di sumber dari pelaporan ini, dan tentu juga banyak juga berdasarkan dari lab FK juga Bapak Ibu semua. Dan ini saya kira data ini butuh sekali untuk rumah sakit untuk melihat pergerakan pasien ini kapan dia pindah dari isolasi mandiri dan ke rumah sakit seperti itu. Nah, saya kira ingin lebih banyak ke sini saya menjelaskan kepada Bapak Ibu. Ini saya mencoba ya, mengoret-oret ini. Ya, tentu saya dalam hal ini saya juga mengapresiasi kepada ya, tenaga surveillance dan juga epidemiologis yang ada di kabupaten kota. Nah, saya katakan kepada Pak Gubernur juga, kalau tanpa mereka mungkin saya tidak bisa memetakan seperti ini. Saya hanya akan membantu, kami hanya membantu saja. Tapi informasi ini bisa dipetakan adalah untuk kerja keras dari tenaga surveillance dan kesehatan di lapangan untuk bisa tracing kontak ini menjadi
bagian penting kita melihat pengendalian COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita bisa lihat klaster yang terbesar itu adalah di Kota Padang. Ini adalah klaster yang saya sebut adalah klaster Pasaraya atau istilah lain juga klaster ambasador. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Ini berdasarkan informasi meskipun juga beragam di masyarakat maupun juga tenaga-tenaga yang lain, tapi saya tidak bisa menginterpretasikan jauh, tapi ini kan hanya berdasarkan apa data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan. Nah, awalnya Bapak Ibu, kita bisa melihat yang nomor 17, ini klaster Pasaraya ini nomor 17. 17 ini kan warna kuning. Kuning ini kita bisa melihat itu adalah tenaga kesehatan atau orang yang bekerja di instansi kesehatan. Ini perlu dicatat, karena ini menjadi kritikal juga kita memberikan penjelasan. Ada juga menganggapan, Pak Dev, apakah yang tenaga kesehatan ini orang yang terkait langsung dengan COVID-19? Saya jawab tidak, karena di informasi riwayat kontak itu tidak ditulis bahwa ini tenaga kesehatan yang terkait langsung dengan penanganan pasien COVID. Tapi adalah tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja, apakah dia sebagai penyuluh kesehatan atau tenaga surveillance atau malah juga CS yang ada di rumah sakit. Nah, itu termasuk juga di situ adalah makanya kita buat slash ini bekerja di instansi kesehatan, termasuk juga ada juga apakah kepala seksi di Puskesmas, di Dinas Kesehatan, seperti itu. Ini yang perlu saya jelaskan, karena juga menjadi bias teman-teman di rumah sakit pun juga banyak juga mengoreksi saya waktu itu, ini berbahaya juga Pak Dev membuat nanti stigma negatif kepada tenaga medis ataupun juga perawat di rumah sakit. Nah, tapi memang ini faktanya kita bisa lihat dari nomor 17 ini menularkan ke nomor 24 awalnya. 24 ini tentu adalah ibu rumah tangga, Bapak Ibu bisa melihat ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini yang menularkan ke nomor 34. 34 ini adalah wira swasta. Nah, wira swasta ini saya melihat ini, antara ibu rumah tangga ke 34 ini saya memprediksi inilah dia ibu rumah tangga ini ke pasar, nih, dalam analisis kami. Dan inilah rantai mulainya panjang ya Bapak Ibu. Itu kepada penjaga toko yang warna pink ya Bapak Ibu, ini penjaga toko yang warna pink ini 5749 dan menularkan ke yang lain. Nah, tadi saya katakan di sini juga kemarin saya live di Padang TV Kepala Pasar itu juga hati-hati juga kita memaknai apakah pedagang pasar yang menjadi sumber utama ataukah pembelinya. Nah, tentu ini menarik kita menjawabnya. Tapi kalau dalam analisis yang awal terjadi itu malah ini ibu rumah tangga ini. Nah, tapi tentu juga kita telusuri ibu rumah tangga ini pedagang juga apa enggak kan gitu. Tapi kalau dalam status adalah dia ibu rumah tangga. Nah, ini juga rantainya akan bertambah ketika ada pasien nomor 33 yang dulu terinfeksi sekeluarga. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini menarik sebenarnya yang klaster dulu yang Permata Regency itu, karena nggak ada sekarang di dalam analisis ini Permata Regency. Karena apa? Pasien nomor 33 ini langsung menelpon saya, Pak Dev, saya tertarik sekali dengan klaster yang Bapak Dev buat, tapi ini mudah-mudahan menjadi informasi supaya klaster ini bisa dianalisis lebih tajam lagi. Ternyata memang si dokter ini memang dia ada punya riwayat kontak dari dia ada perjalanan dari Jakarta waktu itu pasien yang nomor 33 ini kan dia tenaga kesehatan dan dokter di Jakarta, dan memang ada perjalanan dia dari Jakarta, dan ternyata itu belum ada gejala. Dan gejala itu baru muncul itu adalah ketika ibunya yang baru sakit waktu itu nomor 30 ini. Nah, awalnya tenaga surveillance yang mengatakan si dokter ini menulari ibunya. Ternyata si dokter ini menelpon saya secara langsung menjelaskan bagaimana riwayatnya, teman-teman di Jakarta pun juga negatif. Dan dia termasuk salah satu adalah volunteer dalam tes PCR ini pas awal alat diterapkan di Sumbar gitu. Dan baru jelas ternyata ibunya baru mengaku seminggu atau 2 minggu sebelum itu dia ada ke Pasaraya. Dan tepatnya dia adalah ke ambasador itu. Dan ada kwitansinya, dan saya juga dikirimi kwitansinya Pak Han gitu. Nah, ini kan menjadi menarik ke kami sebagai epidemiologis untuk bisa melihat ternyata memang bukan dari dokter yang punya riwayat perjalanan, tapi adalah ibunya ini yang menularkan ke lain, termasuk ke tetangganya. Waktu itu tetangganya tanpa sadar, ya namanya tetangga kan melihat mengunjungi tetangganya yang sakit, dan ternyata itu menjadi tertular dalam hal ini. Nah, tentu ini menjadi informasi ini menjadi penting bagi kami di dalam kemampuan analisis.
Nah, yang kedua adalah klaster Padang Panjang ini. Padang Panjang ini kita juga melihat pemberitaan bagaimana, ya mohon maaf saya menyebutkan, ini ada juga miskomunikasi antara bagaimana pelayanan di rumah sakit, dan termasuk juga pasien yang artinya ditolak bolak-balik, dan termasuk juga bidannya sendiri yang menangani ini juga terinfeksi, dan itu bayangkan bidan ini sudah berapa orang ibu hamil yang punya riwayat kontak erat dengan ibu hamil yang lain. Saya kira ini kan menjadi, saya sudah ingatkan wali kotanya kemarin, ya saya kira ini kan menjadi klaster terbesar, bisa jadi kalah dengan Padang nih, kalau tidak cepat kita mengendalikan Padang Panjang ini. Nah, bayangkan Bapak Ibu nomor 120 yang ibu hamil ini, yang dia infeksi itu adalah tenaga kesehatan. Kan kita sudah jelaskan tadi, yang warna kuning ini adalah tenaga kesehatan atau orang yang bekerja di dinas kesehatan. Itu panjang sekali rantainya, kita bisa lihat. Nah, tentu yang lain-lain juga pesisir selatan, dan juga termasuk juga yang Koto Tanga, dan juga Ampang Karanggenting, yang saya kira ini sudah terkendali, dan saya melihat nanti sisa yang 339 ini jangan-jangan mudah-mudahan tidak klaster yang tersendiri, tapi sudah berkaitan dengan klaster yang ini. Nah, tentu ini poin yang kedua, Pak Han tadi bicara isolasi, yang kedua fokus kita adalah bagaimana kita memaksimalkan tenaga kesehatan yang bekerja ini, termasuk juga SOP, dan termasuk juga APD yang digunakan, dan termasuk juga menghimbau masyarakat jangan berbohong, yang artinya dapat menipu, atau dalam hal ini tanpa sadar tenaga kesehatan nanti bisa menangani seperti pasien biasa, ternyata di kemudian hari adalah COVID-19, seperti itu. Nah, bagaimana evaluasi PSBB? Ini outline kita yang kedua. Nanti kita bisa diskusikan kalau ingin Bapak Ibu bertanya detailnya lagi, karena waktu kita terbatas juga. Nah, tentu dalam evaluasi berdasarkan PMK itu, tentu ini advokasi dan sosialisasi. Ini dari awal sudah saya sampaikan ke Bu Reti, bahwa bagaimana yang ini, apa sudah berjalan dengan baik, Pak tidak. Ini kan perlu dinilai yang ini. Terus termasuk juga asistensi teknis, termasuk juga pelatihan-pelatihan yang diadakan teman-teman rumah sakit dalam pengambilan swab untuk kabupaten kota, dan mungkin asistensi yang lain. Nah, saya kira ini perlu dinilai juga. Nah, tentu ranah kami adalah tentu di dalam pemantauan dan evaluasi, dan khusus perspektif epidemiologi dan kesehatan masyarakat, dan ini baru kita bicara keberhasilan nanti ke depan. Nah, saya sedikit menambahkan, Pak Han, mungkin di slide sebelumnya sudah belum ada, tapi karena memang saya mendengar lonjakan kasus yang tinggi di Indonesia ini, saya coba mengupdate analisis. Nah, ini coba kita lihat Bapak Ibu, ini adalah data jumlah kasus harian di Indonesia, termasuk yang positif dan yang meninggal, dan jumlah harian yang sembuh gitu. Ini harian ya Bapak Ibu, dan itu coba kita lihat trennya itu memang ya cenderung meningkat gitu. Dan tadinya sempat turun juga di tanggal 11 Mei ini, nah ternyata naik lagi kemarin terakhir itu 689 penambahan pada tanggal 13 Mei kemarin. Nah, memang kita bisa melihat angka kesembuhan juga cenderung juga meningkat, dan tentu angka kematian dalam hal ini tadi saya sampaikan 6,6%, Bapak Ibu. Dan sebelumnya itu kita bisa melihat nggak pernah turun dari angka 8%, tapi kisaran 8-10%. Sedangkan kita bandingkan kalau Wuhan itu stuck di 4% di angka kematian terhadap COVID-19 ini. Nah, kita lihat dari evaluasi kasus harian ini PSBB diberlakukan. Nah, saya sengaja membandingkan itu adalah kebetulan waktu itu data saya terima itu per tanggal 11 Mei, yang saya kira hari ini hari yang perdana melaporkan kasus 0. Kalau Pak Han ingat itu kan 0 kan nggak ada, karena tanggal 10 Mei itu kalau nggak salah di angka 299, dan Seninnya tetap 299. Itu kita apresiasi juga waktu itu. Tapi saya ingatkan juga waktu itu Bu Incim di Pak Dinas, hati-hati juga Bu Incim. Kita lihat dulu apakah ini delay di dalam pelaporan kasus, labnya libur apa enggak. Tapi waktu itu Pak Rektor Yulianti mengatakan Pak Dev, Pak Andan itu udah full, dia bekerja dari Senin sampai Senin lagi gitu. Tapi mudah-mudahan ini benar-benar 0 kasus, bukan delay di dalam pelaporan kasus. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, karena 11 Mei itu ini ada 13 hari setelah PSBB pertama kita terapkan, dan tentunya adalah kita bisa melihat 13 hari juga sebelum PSBB ini. Nah, yang sangat signifikan dari data dari
bpbd.corona.gov sumbar.prof.go.id ini, itu adalah terjadi penurunan yang signifikan. Nah, tentu ini juga menjadi data yang dikumpulkan oleh teman-teman gugus, terjadi signifikan penurunan setelah PSBB. Nah, tapi tentu kita melihat untuk kasus PDP pun juga ya masih berfluktuatif gitu. Nah, terjadi juga peningkatan dan termasuk juga kasus yang positif. Nah, itu malah terjadi puncak dari dalam, bukan dikatakan puncak, tapi juga peningkatannya sangat signifikan. Nah, tentu ini kita bisa lihat tentang antara PSBB tahap 1 dan ini adalah PSBB tahap 2 yang dilanjutkan 5 Mei. Nah, memang kita ada harapan dalam hal ini angka kesembuhan sudah mulai tinggi. Ya, tadi ya Bapak Ibu kita bisa lihat. Nah, tentu ini menjadi catatan juga bagi kita. Nah, saya kira apakah angka kesembuhan ini baik di Sumbar dan di Indonesia mulai meningkat, ketika itulah mungkin Pak Presiden mulai berpikir berdamai seperti itu, karena mungkin ya ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, karena ini juga menarik kita diskusikan apakah benar kita berdamai atau tetap memerangi COVID-19 ini. Nah, sedangkan ini adalah tentu salah satu indikator kunci adalah kita melihat juga distribusi kurvanya ini antara yang kasus PDP dan kasus positif. Ini memang terjadi. Ya, kalau dikatakan apakah ini sudah sampai peak-nya atau puncaknya, ya tentu Bapak Ibu bisa melihat terjadi ya masih fluktuatif dalam hal ini. Nah, tentu mudah-mudahan dengan detail kita bisa mendapatkan data ini, kita bisa memprediksi atau dalam hal ini memberikan alert terhadap pemerintah, karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan kapan terjadi puncaknya dan seperti itu, apakah kurva sudah ada apa belum, termasuk juga Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini salah satu yang mungkin jadi pertimbangan kita ke depan. Nah, tentu kita bisa melihat PDP yang meninggal pun juga menjadi catatan nanti, jangan-jangan itu adalah COVID ketika belum dilaporkan statusnya apakah dia positif atau tidak. Nah, ini yang menjadi menarik. Saya baru mendapatkan data ini karena memang alhamdulillah ya saya katakan, sebenarnya dari awal saya sama Bu Reti itu sudah berupaya memberikan masukan kepada tim gugus juga, ini loh data yang kita butuhkan. Termasuk juga peralihan status dari ODP ke positif, PDP yang positif, tapi itu datanya tidak ada Bapak Ibu semua. Nah, ini kan baru saya menambahkan ini, tolong Bu Incim saya sampaikan, ditambahkan kapan tanggal mulai gejalanya orang-orang yang punya gejala. Ini menjadi menarik kita melihat kurvanya nanti. Pada tanggal berapa orang yang punya gejala yang tertinggi harinya. Nah, nanti kita tambahkan pada tanggal berapa orang yang banyak sembuh, kan seperti itu. Nah, nanti kalau bisa tambah satu lagi, kalau minta bisa dikejar Pak Han, itu data diagnosisnya kapan ditegakkan. Dan 299 atau dalam terakhir ini 339 kasus itu. Baru kita bisa mengatakan nanti puncaknya, kita bisa mengatakan bahwa kapan berapa inkubasi lamanya, baru bisa kita tentukan. Makanya saya katakan data ini menjadi penting. Nah, saya kira Bu Reti di Litbang sudah ya kami sampaikan, Bu Reti sudah menyampaikan juga, dan format juga sudah ada, tapi nggak tahu bagaimana, tapi data itu tidak ada gitu yang kami terima. Ini menjadi catatan kalau memang ingin kita serius di dalam hal ini, kalau kita bisa mendapatkan data onset dan termasuk adalah data yang tadi diagnosisnya, kurva epidemiologi itu bisa kita buat, dan mungkin kita yang perdana mengeluarkan di provinsi dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Nah, selanjutnya, sekarang kita bicara evaluasi bagaimana pelaksanaan PSBB itu, dan tentu apakah kita melihat indikator keberhasilan itu adalah hanya bicara penurunan jumlah kasus atau tidak menyebarnya di area atau wilayah yang baru. Ini menjadi kunci, tapi kalau untuk jangka panjang, kalau saya melihat perspektif epidemiologi atau Kesmas, ini yang seharusnya menjadi fondasi dasar pembatasan ini. Dan kita luput apakah ini sudah dinilai apa belum gitu. Nah, sedangkan kalau bicara outcome-nya, jumlah kasus dan penyebarannya, akan outcome di dalam kita melihat nanti hasil dari PSBB ini. Nah, makanya saya coba mengoret-oret itu, dan juga ini juga sudah saya share juga di nasional, dan juga ini menjadi rujukan juga. Karena kemarin saya diundang oleh tim nasional, gugus nasional juga, termasuk juga Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, saya buatlah kuadran PSBB ini. Karena apa? Saya katakan kuadran PSBB, anggap aja lah ala Defriman Jafri ini, saya ingin melihat gini,
pasti kondisi di kabupaten kota, di provinsi bisa seperti ini. Ini tadi katakan, dari 3 indikator itu, tentu kan bicara prosesnya, jadi jangan dilihat outcome-nya saja, proses PSBB ini. Nah, tentu harapan kita adalah, kalau pembatasan atau item ini berjalan dengan baik, tentu hipotesisnya adalah hasil PSBB itu indikator kajian epidemiologinya baik, terjadi penurunan kasus signifikan, kedisiplinan masyarakat terbentuk dan perubahan perilaku, dan kita siap, termasuk kapasitas sumber daya, rumah sakit, SDM, kita sudah siap dalam hal itu. Ini yang diharapkan seharusnya. Nah, tapi bisa saja di provinsi atau kabupaten kota itu, ininya sudah baik, tapi kok nggak turun-turun, Bapak Ibu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kok dia turun, dia tetap aja. Nah, bisa saja itu terjadi delay di dalam penemuan kasus. Bisa saja kasusnya banyak. Nah, sumber ini kalau saya katakan, bisa saja kondisinya, anggaplah, mungkin teman-teman gugus mengatakan PSBB-nya sudah berjalan baik, kenapa kok angkanya tinggi pada tetap meningkat? Bisa saja seperti ini. Dengan masifnya saat sekarang itu adalah supaya meningkatkan jumlah penemuan kasus itu gitu. Makanya transmisi lokal terjadi, tapi kan alhamdulillah imported cases sudah kita bisa tekan gitu. Dan saya kira itu sudah apresiasi. Salah satu indikator, artinya imported cases sudah, ya bisa dikatakan, ya sedikit lah. Tentu kita perlu detail di dalam riwayat kontaknya nanti. Nah, yang agak berbahaya seperti ini, Pak Han, Bapak Ibu semua. Proses PSBB-nya tidak berjalan dengan baik, tapi hasil indikator epidemiologinya baik. Nah, ini harus hati-hati juga. Jangan-jangan Bupati Wali Kota, Dinas Kesehatan nggak melaporkan. Nah, tentu juga salah satu indikator kita nilai adalah berapa persen sampel swab-nya yang dikirim. Jangan nanti mengatakan, oh kami masih hijau, tapi sampel swab 30, 25, ya nggak bisa Bapak Ibu. Nggak mungkin itu, dengan mobilitas masyarakat saat sekarang ini nggak mungkin itu. Makanya saya berseloroh kemarin juga diskusi, Pak Rektor juga tahu di Senat Akademik UNAN. Sebenarnya nggak ada lagi daerah yang hijau, itu nggak ada. Kalau menurut kami nggak ada yang hijau. Yang ada hanya belum menemukan terdeteksi saja kasusnya. Hanya menunggu waktu saja. Sama saya mengingatkan dulu, ingat nggak waktu itu saya mengingatkan Padang Panjang, mengingatkan Payakumbuh, mengingatkan juga 50 kota. Dan malah ini mohon maaf, mungkin Pak Gubernur juga, saya semprot juga, jangan jadi blunder juga Pak Gubernur. Kemarin full testing itu diambil menjadi bahan evaluasi. Salah besar itu saya katakan. Full testing itu kan efektif ketika kita lockdown. Nah ini mohon maaf, tentu saya nggak bisa berdebat juga dengan Pak Andani. Pak Andani sudah memverifikasi. Full testing adalah bukan kajian epidemiologi, tapi bicara diagnostik testnya gitu. Akhirnya tapi yang salah adalah rekomendasi yang dibuat. Malah justru dengan dasar full testing ini direkomendasikan melockdown. Itu kan terbalik seharusnya. Seharusnya di lockdown dulu, ketika pergerakannya bisa dikontrol, sudah fix, baru kita melakukan full testing. Itu baru efektif. Tapi full testing digunakan untuk mengevaluasi, berbahaya Pak, apalagi nanti digunakan nanti secara nasional. Ini hati-hati, saya sudah ingatkan Pak Gubernur, tapi nggak tahu Pak Gubernur ya mengadopsi pernyataan saya apa tidak, itu tergantung nanti Pak Gubernur memilah itu. Ya, tentu saya tak paham betul pertimbangan bicara biaya dan segala macam gitu. Tapi hati-hati, kita juga perlu apalagi nanti nasional juga ditunggu-tunggu juga bicara full testing ini. Saya bukan tidak setuju, tapi ada kondisi yang harus dikontrol dulu. Yang tadi salah satunya adalah mobilitas masyarakat yang ada di wilayah itu. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, ini menjadi penting. Saya kira juga saya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat. Penambahan atau peningkatan kasus itu hanya jumlahnya saja. Dan itu, apalagi yang OTG. Nah, yang menjadi catatan tentu adalah kasus yang berdiri sendiri. Nah, ini baru dikatakan dia penyebaran titik-titik tertentu. Nah, saya berharap, dan ini alhamdulillah juga penambahan dari PSBB setelah PSBB itu adalah 11 kasus. Selebihnya itu adalah berkaitan dengan klasternya. Nah, 11 kasus ini tentu
wilayah baru, Pak Dev. Ya, sebagian ada wilayah baru, tapi bisa saja belum informasinya, belum detail di riwayat kontaknya. Bisa saja nanti dia berkaitan dengan klaster yang sudah ada. Nah, ini harus dipahami, Bapak Ibu. Jangan sederhana saja kita melihat, oh kita cemas bahwa oh terjadi peningkatan kasus. Itu tadi apa? Bicara delay tadi. Karena apa? Belum tertangkap saja, karena juga prediksi kami, gap antara kasus yang dilaporkan dengan prediksi yang kami laporkan, itu udah mulai tambah jauh gapnya gitu. Mudah-mudahan dengan masifnya, dengan pemeriksaan deteksi melalui lab FK ini dan ditambah dengan veterinary yang di Bukit Tinggi, itu kan lebih mudah kita bisa mengendalikan nanti ke depan. Nah, ini saya kira penyebarannya ini udah sering saya sampaikan di Bupati Wali Kota, yaitu tadi saya katakan apakah ini diadopsi apa tidak, diingatkan apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ternyata apa? Prediksi-prediksi kami itu benar apa adanya. Agam dulu masih bersikukuh bahwa oh 0 kasus. Nah, ini hati-hati juga Kota Solok yang belum masih 0 kasus, di Junjung juga Sawalunto. Nah, juga termasuk juga Padang Panjang. Akhirnya ini menjadi ya saya gini saja, saya ingin menyampaikan waktu itu, apakah nanti sanggup kapasitas di wilayah kabupaten dan kota ini menangani ini, apalagi dengan kapasitas rumah sakit yang terbatas dan termasuk juga SDM-nya. Ini yang perlu menjadi pertimbangan kami ke depan. Nah, ini satu menjadi catatan. Kenapa kami juga ingin melihat perkembangan di wilayah sekitar kita, Pak Han. Jadi kita, artinya Litbang juga menganalisis Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, termasuk Aceh misalnya, atau di Malaysia sendiri, karena itu menjadi pintu-pintu masuk. Ketika nanti kita sudah mengontrol dengan baik Sumbar, ancaman ke depan tentu adalah orang baru berangkat naik, sedangkan kita sudah melewati misalnya puncaknya gitu. Tentu ini menjadi fondasi kita yang kuat untuk menghadapi itu. Sama teman-teman di Vietnam dan juga Taiwan dan juga Selandia Baru yang artinya 0 kasus dilaporkan saat sekarang, tentu ancaman mereka jika di sekitar keliling kita baru puncak, tentu itu akan menjadi ancaman ke depan. Nah, saya kira kuncinya ini Bapak Ibu, kita itu memang proaktif dan bukan reaktif di dalam penanganan. Ini sudah sering saya sampaikan juga, ini saya membagi saja antara mana nanti yang level di individu, mana yang institusi. Ini saya kira ini Bapak Ibu. Dan inilah yang rekomendasi kami, inilah yang digunakan oleh Pak Gubernur itu waktu show di TV One itu menggunakan kata local wisdom. Dan sebenarnya gini, saya mengatakan kepada Bupati Wali Kota, jangan dibebankan lagi bagaimana mengoperasionalkan. Seharusnya beban ini adalah di kabupaten dan di kota gitu. Bagaimana di lapangan. Dan salah satu mungkin ya inovasi yang kita buat itu adalah local wisdom. Ternyata saya juga banyak diskusi sama Pak Emeraldi Catra, itu local wisdom ini juga salah. Yang benar itu adalah local knowledge gitu. Sedangkan local wisdom ini artinya sudah fix Pak Dev. Sedangkan nggak perlu diperdebatkan lagi. Sedangkan kalau local knowledge masih bisa kita perdebatkan. Nah, saya kira ini menarik juga hasil diskusi kami tadi pagi seperti itu. Nah, ini juga akan menjadi contoh nasional. Kalau Sumbar sukses di dalam penanganan, jangan dimaknai jumlah kasus banyak, tapi tentu juga bagaimana prosesnya di dalam ini. Saya mengapresiasi artinya Pak Gubernur, pemerintah provinsi masih mengakomodir akademisi di dalam membuat kebijakan ini, daripada nanti ya seperti kita bisa melihat di pusat itu antara FKM UI dan kenapa nggak dilaporkan dari awal ke kami, ya, sedangkan itu bohong, nggak ada. Ini kan menjadi catatan juga bagi nasional nantinya. Ini saya singkat saja Bapak Ibu, bagaimana maknanya? Ini saya hanya mengingatkan Bapak Ibu di pemerintahan dan juga kita semua. Kita lihatlah perjalanan PSBB ini. Kita melihat PSBB ini mungkin di pusat itu mengambil jalan tengah ketika lockdown itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Awalnya menyangkal dan kemudian ya kelebak juga belakangan, dan termasuk juga kabupaten dan wali kota di Sumbar. Mudah-mudahan nggak kelabakan kemudian ya dianggap awalnya 0 kasus itu. Nah, memang ya seperti inilah perjalanan dan itu PSBB ditetapkan pada 1 April itu. Nah, ini bicara kemarin juga saya berdialog dengan orang pasar kemarin itu Kota Pasar juga bicara ini. Orang sekarang ilmiah itu nggak menjadi mungkin sudah kurang kuat justifikasi ilmiah kita, akhirnya dianggap ini
juga konspirasi ini macam-macam. Ini kemarin orang pasar mengatakan sulit juga ini sebenarnya nggak ada nih virus corona ini yang apa namanya tidak terlalu membahayakan seperti itu. Ya bahaya kan tidak, tapi kan sangat menular dan tentu bagaimana nanti orang yang sangat rentan terhadap pemulihan nanti. Nah ini saya mengambil perlu healthy rival of life ini salah satu salutogenesis ini sebenarnya inilah bagaimana nanti jurang kematian itu jangan sampai banyak itu ketika kita melihat Italia dan juga Amerika dan Spanyol. Nah sebenarnya sudah ada dari awal, germas kan sudah ada. Tinggal ini aja yang dikuatkan Bapak Ibu, dididik dan artinya dibudayakan kalau bisa menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Ketika jangan kita terjerumus nanti seperti kita melihat negara-negara yang parah seperti Italia, Amerika dan juga Spanyol itu. Nah ini saya sering mengatakan ini juga diadopsi banyak orang. Inilah sebenarnya di lingkungan kita bisa melihat. Tentu Bapak Ibu semua di pemerintah ini kelompok yang ini yang sangat peduli dan pengetahuannya banyak kita lihat kelompok-kelompok yang juga panik, pengetahuannya sangat rendah sekali tapi dia peduli dan stigma muncul di sini. Nah tentu juga kita bisa melihat pemerintah itu ini kita bisa diskusikan nanti Pak Han, pemerintah itu apakah di kuadran ini atau di orange ini gitu. Karena saya juga mendengar seolah-olah berdamai dengan COVID-19 ini, apakah dia mengharapkan herd immunity ini akhirnya dilonggarkan nanti supaya kejenuhan ini bisa beraktivitas ekonomi berjalan ya siap-siap saja kita menunggu 60-70% terinfeksi ya nggak apa-apa ekonomi berjalan nanti berkelimpangan juga yang meninggal orang-orang yang rentan ya, ibu-ibu yang punya bapak-bapak yang sudah tua dan termasuk juga yang imunitasnya sangat rendah dan termasuk yang mempunyai penyakit penyerta apalagi di Sumbar itu komorbid sangat tinggi sekali Bapak Ibu, penyakit hipertensi juga termasuk nomor tertinggi juga, termasuk juga kanker dan termasuk juga PJK. Nah ini seperti ini ya kelompok saya bilang udah mulai kelompok-kelompok di pasar termasuk juga ya mungkin ada ustadz ulama-ulama yang fanatik juga akhirnya seperti ini corona tidak mampu masuk masjid dan corona tidak mampu masuk pasar dan pasti akan sembuh ya. Seperti itulah kita bisa melihat kondisi ini. Nah, tentu saya katakannya sering juga, COVID-19 itu adalah propagated source. Bukan point source seperti keracunan makanan, ini adalah bicara orang ke orang. Gelombang itu bisa terjadi 2 kali atau 3 kali, Bapak Ibu. Ini menjadi kunci bagaimana fondasi kita menghadapi ini. Jadi gini, Bapak Ibu, banyak masyarakat menganggap, apalagi pemerintah membuat model edukasi juga salah gitu. Seolah COVID-19 ini satu episode saja. Artinya Mei sudah selesai, Juni kita ekonomi jalan. Nah itu sangat berbahaya sekali komunikasi. Dalam ilmu epidemiologi akan ada terus. Akan di outbreak kedua, ketiga, dan ini ditangkap kita semua. Nah tentu seperti ini, apakah saya nggak tahu berdamai dengan corona ini apakah nanti supaya kita corona di jalan ekonomi juga pertimbangan kepala daerah untuk mempertimbangkan itu. Nah, tapi ada tentu juga kunci di dalam ini bagaimana kita berdamai yang dikatakan Pak Presiden ini. Nah tentu seperti ini kita harus berpikir keras Bapak Ibu bagaimana nanti di lapangan mengoperasionalkan di lapangan itu. Ini yang saya minta seharusnya tim pakar membuat ide-ide yang luar biasa. Mungkin kita berpikir bukan di dalam box lagi, tapi out of the box. Bagaimana kita berpikir dengan kondisi skenario yang kita buat itu ekonomi berjalan, aktivitas berjalan, tapi corona ini tetap juga menularkan, mempunyai potensi itu. Nah tentu kalau menurut kami, kalau bisa berdamai juga istilahnya, mungkin maknanya akan sama saja, tapi istilah saja. Kalau berperang tentu semangatnya ada, kalau berdamai tentu berbahaya juga nanti di masyarakat. Berdamai udah kita nggak pakai masker lagi, ya. Ini berbahaya sekali. Nah tentu ini fondasi besarnya, perubahan perilaku dalam pencegahan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, personal hygiene kita jaga, saya kira nggak ada larangan itu. Pasar bisa dibuka, kecuali mungkin di masjid agak jadi pertimbangan, karena nggak mungkin jaga jarak di masjid. Tapi kalau fatwa ulama bisa mengeluarkan sholat di masjid, bisa menggunakan jarak, ya mungkin bisa sholat jamaah di masjid dengan jarak teratur gitu.
Tapi kan nggak ada juga dalilnya. Saya sampaikan juga ke Buya kemarin. Kalau bisa ada dalilnya sholat berjamaah dengan jarak, saya kira itu bisa dilakukan seperti kayak di pasar. Akhirnya individu bisa menjaga masing-masing. Pedagang juga mengingatkan pembeli, pembeli juga mengingatkan pedagang untuk itu. Nah, perlu inovasi dalam intervensi ini. Nah, tentu ini menjadi tantangan yang tadi saya katakan, Bapak Ibu. Imported cases ini menjadi tantangan ketika PSBB ini dicabut atau dilonggarkan nanti. Atau katakanlah Indonesia atau Sumbar kasusnya 0, sedangkan Pekanbaru baru merangkak, Sumatera Utara baru merangkak, Aceh pun juga baru merangkak naik. Itu yang kita hadapi. Kecuali mereka itu lockdown dan kita hanya mengemasi atau mengurusi daerah kita masing-masing. Tadi ini katakan yang menjadi intervensi dan tentu ini yang perlu kita kembangkan idenya. Normal COVID-19 ini juga masih ada yang kita ibaratnya kalau kemarin diskusi itu dengan menemukan ke orang, sedangkan kita belajar dari Korea pun juga ini melaporkan juga terjadi gelombang kedua itu, dan bisa saja ketiga dan keempat. Kita juga bisa melihat sukses di Taiwan sangat ketat di dalam attitude ini. Attitude itu menjadi penting. Saya kemarin juga webinar dengan Prof. Chen itu dari Taiwan dan mengatakan memang perilaku itu yang dididik, dan kebetulan memang wakil presidennya epidemiolog juga, dan itu bisa diterapkan dan pemerintah bisa percaya dan diambil sebuah opsi kebijakan yang kuat untuk melindungi masyarakat ini. Nah, saya kira itu saja Pak Hans ini yang kita lakukan Pak sama Pak Gubernur. Ini Bapak Ibu, saya kayak ujian disertasi sama Profesor Iwan Parikno ini sangat kritis sekali. Dan inilah kehebatan Pak Gubernur kita dibandingkan yang lain, mungkin ya masih berdebat dengan akademisi, tapi ini mau dirangkul semua, dan mudah-mudahan juga perspektif yang lain juga dirangkul oleh Pak Gubernur, dan mudah-mudahan ini menjadi tetap on the track yang dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan banyak permasalahan-permasalahan di lapangan yang menjadi kita cari solusinya ke depan. Saya kira itu saja Pak Han, kita tambahkan nanti mudah-mudahan banyak masukan dari pembahas dan Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah evidence yang berarti, dan tentu ini kita akan update terus dengan kajian-kajian ini menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu semua dan dapat melindungi masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia secara umumnya. Saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Defriman. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Defriman. Saya kira kita semua peserta ini banyak pertanyaan ini. Tapi mohon bersabar dulu, tahan dulu pertanyaannya, karena kita mau mendengarkan dulu tanggapan dari pembahas. Ada 4 pembahas kita, semuanya para rektor ini. Pertama kita beri kesempatan kepada Pak Profesor Yuliandri. Sekitar